Sespekal, kembali lagi di podcast SMP Negeri 3 Lanjut. Kembali lagi dengan aku, Alin dari kelas 9A. Dan kali ini akan ada spesial meskipun kali ini saya bersama dengan Pak Sespekal selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lanjut. Selamat siang Pak Tugu. Selamat siang. Oke Pak Tugu, kan hari ini SMP Negeri 3 Lanjut sedang mengadakan sebuah kegiatan yang sangat spesial. Mungkin bisa dijelaskan sedang ada acara apa, dan sepertinya ada tamu yang baru gitu ya. Ya, gini ya. Hari ini kita memang ada kegiatan spesial, yaitu kedatangan studi tiru dari Dinas Pendidikan Papua. Ya, beliau ini ingin melihat kegiatan di SMP Negeri 3 Nganjuk. Khusus ingin melihat karena beliaunya ini dari Papua, mendengar bahwa SMP Negeri 3 Nganjuk ini kok menonjol banget ekstrakurikulernya. Mungkin nanti bisa ditanya lebih lanjut lah bagaimana yang melatar belakangi datang ke SMP kita. Ya, coba silakan Pak. Iya, iya. Siap. Mungkin Ibu bisa jawab. Kenalkan, saya Vestika Mulan Kangwin, guru IPA SMP Kartikarman 1 Jayapura, guru Pembelajaran 1 dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Selamat sore. Perkenalkan, saya dari SMA Negeri 1 Wamena, Papua Pegunungan. Senang sekali jauh-jauh dari Papua untuk ke SMA Negeri 3 Nganjuk. Ya, akhirnya sampai juga. Ya, juga. Ya, apa mungkin bisa diberitahu apa dasar ibu-ibu untuk datang ke SMP Negeri 3 Nganjuk? Salah satu yang jadi alasan utama kami ada di sini itu peran dari Balai Guru Penggerak Provinsi Papua yang ingin meningkatkan kompetensi agen penggerak, salah satunya guru penggerak. Jadi ya, itu yang membuat kami bisa hadir di SMP Negeri 3 Nganjuk. Jadi aksaran gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu mungkin Ibu mau bertanya kepada Bapak Ibu sekitar SMA Negeri 3 Nganjuk, dipersilakan. Iya, saya sangat tertarik sekali dengan apa yang saya lihat tadi juga yang Bapak presentasikan. Ya, luar biasa sekali SMP. Menurut saya, bagi kami untuk anak-anak SMP kan kadang kurang, tetapi ya, saya lihat ini luar biasa sekali. Bagaimana di sekolah ini mengembangkan kemampuan anak-anak khususnya dalam ekstrakurikuler. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak, dari sekian banyak ekstrakurikuler ini, bagaimana sekolah memanage atau mengatur sehingga kegiatan ini bisa jalan dengan baik? Bahkan kalau saya mau bilang, kami datang ini, anak-anak ini sudah siap pakai ya Pak. Mereka sudah siap pakai, bukan berarti nanti ada kunjungan dulu dan mereka latih, tapi ini sudah siap pakai. Bagaimana sekolah mengerti dan mengarahkan anak-anak ini sehingga dengan begitu banyak mungkin pembelajaran di dalam kelas, ekskulnya juga bagus sekali sih. Ya, terima kasih. Jadi begini, Bu Vera ya tadi. Bu Vera. Bu Kori. Iya. Gini, saya masuk di SMP Negeri 3 Nganjuk ini tahun 2020. Jadi ini merupakan komitmen bersama dengan Bapak Ibu guru. Jadi yang paling pokok di sini adalah membangun komitmen Bapak Ibu guru. Mau dikemanakan sekolah ini? Kalau kita akademik, saingannya sangat kuat. Akademik ini kadang-kadang outputnya tergantung dari inputnya. Nah, kami mencari model yang lain, yang dimana sekolah-sekolah lain ini kurang digarap istilahnya. Apa itu? Yaitu terkait dengan potensi keterampilan yang kita kemas dalam bentuk ekstrakurikuler. Mengapa demikian? Karena pada prinsipnya anak-anak ini sebenarnya ada keterampilan yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Nah, padahal sebagian besar anak yang tingkat kecerdasan menengah ke bawah ini, mereka sebenarnya tidak bodoh. Jadi mereka hanya kurang belajar, kurang berlatih, tapi sebenarnya mereka menyukai suatu keterampilan yang tidak kami ketahui. Oleh karena itu kami setiap PPDB selalu mengadakan tes diagnostik dan psikologi yang itu menjadi bahan kajian dari bimbingan konseling untuk memetakan di kelasnya ini dan juga memetakan ekstra apa yang mereka kehendaki. Dan kami selalu siap, walaupun jumlah pesertanya sedikit, ya, kami tidak tergantung itu.
walaupun mereka ini misalkan ya tidak berorientasi pada kejuaraan, tapi mereka suatu hobi, itu artinya harus kita wadahi. Jadi jangan orientasi untuk meraih kejuaraan ekstra, jangan itu dulu. Karena apa? Dengan membangun ekstrakurikuler yang rutin, terprogram, ini akan mengurangi anak-anak dalam kegiatan hal yang negatif setelah pembelajaran. Jadi pelaksanaannya itu setelah PPM disediakan kegiatan ekstrakurikuler. Banyak di sini, kira-kira ada berapa? 20 kan? 25 ada ya. Banyak ini. Jadi itu yang menyebabkan. Nah, dan seiring perubahan kurikulum ini kan dengan adanya P5, ini saya yakin pengembangan karakter ini anak ini harus diutamakan. Akademik bisa dipelajari. Saya yakin anak-anak itu kalau akademik tingkat dasarnya, tingkat ilmuwan hampir rata-rata itu sama ya. Yang pintar tetap pintar, yang sedang kurang. Itu tergantung tinggal anak-anak itu pembacanya kayak apa di rumah, dilatihnya kayak apa. Tapi ada satu potensi yang harus kita gali anak-anak, dan anak-anak ini punya potensi yang luar biasa terkait dengan baik itu tata boga, masak, mungkin seni batik, mungkin juga tari, mungkin juga olahraga yang lain. Ini harus kita pupuk karena ini dampaknya menambah percaya diri anak punya potensi, walaupun tidak juara. Tapi kalau kita wadahi, itu akan menjadi mengurangi lah istilahnya kegiatan anak-anak setelah pulang sekolah, bukan hal yang tidak baik. Sehingga SMP ini sudah dikenal sebagai sekolah yang memprioritaskan ekstrakurikuler. Bukan berarti akademik kita abaikan, tidak. Akademik sudah berjalan sebagai tupoksinya sudah berjalan. Sudah. Nah, izin bertanya, ya. kira-kira kebermanfaat dari ekstrakurikuler yang banyak tadi ke pembinaan karakternya siswa yang Bapak lihat di SMP Negeri 3? Begini, orang yang tertib dengan berlatih ekstrakurikuler ini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, satu, melatih disiplin anak dengan hadirnya di sekolah tiap pagi, tiap siang, sore, berlatih dan seterusnya. Ini secara tidak langsung anak itu membiasakan diri suatu kegiatan yang rutin, yang positif. Ini yang pertama, ini penting. Terus yang kedua, mereka kalau sudah pintar, misal terampil, misalkan kalau olahraga ada pintar voli, mungkin pintar renang, mereka merasa, oh saya sekarang pintar begini. Ini secara tidak langsung akan menambah percaya diri anak bahwa oh aku punya keterampilan. Dia sadar mereka. Dan yang ketiga, sambil berenang minum air, pasti saya menemukan anak-anak yang berprestasi dalam kejuaraan. Ternyata betul, kalau nggak langsung efeknya itu dapat sering dapat juara anak-anak ini bagus. Pokoknya nggak perlu namanya futsal ya harus dapat juara, di 2-3 tidak apa. Yang penting bisa bertahan. Berarti musuh karakter ya Pak, dari latihan anak-anak disiplin secara tidak langsung berdampak pembelajaran harian, juga membuat dia disiplin cara belajar. Nah, akhirnya dia hidupnya jadi terprogram. Oh, ternyata ingin pintar, terus membiasakan disiplin. Oh, berarti aku harus pintar matematika, saya harus berlatih. Akhirnya secara pribadi tumbuh dirinya sendiri. Iya, itu loh Pak. Ini izin bertanya, Bang. Ini tadi kan Bapak bilang banyak sekali ekstrakurikuler di sekolah ini. Apakah semua itu dilatih oleh guru di sini, ataukah seperti apa? Ada mekanisme lain yang Bapak terapkan di sekolah? kurang lebih 70% itu dilatih sendiri, dan 20% itu dilatih dari luar. Seperti gamelan itu dari luar, band dari luar, gitu. Karena itu kalau tidak ahli-ahli, tidak bisa. Nah, kalau misalkan renang, ini anak-anak itu selain ikut di situ renang, juga ikut klub gitu. Ya, badminton itu juga dari guru sini. Jadi guru sini pembinanya, ini pelatihnya bisa dari orang lain yang bertanggung jawab. Jadi guru ini walaupun saya bukan pelatih, saya sepak bola, dan pelatihnya. Nah, ini pembinanya harus ada, karena sebagai komunikasi menjembatani sekolah dengan pihak ketiga. Bapak terakhir pokoknya kita ingin tahu nih,
Kira-kira menurut Bapak untuk jumlah X kan banyak loh Pak. Ya. Apakah ada batasan satu anak tuh dia memilih berapa, atau ada batasannya atau tidak, atau boleh memilih? Saya bebaskan. Jadi cuma saya ingatkan, kamu bebas memilih, tapi kamu harus memperhitungkan waktu kamu. Jangan sampai dalam seminggu ini kamu tidak pernah istirahat di sekolah terus setelah latihan sekolah kesehatan. Ya maksimal mungkin 3, masih bisa lah 3. Tapi ya karena jarang. Biasanya Pernikahan ya Pak? ya kan ini ya benar. Ya uji itu sudah menerapkan mengenai ekstrakurikulernya, dan nanti BK itu akan menyesuaikan, lihat datanya dari tes diagnostik tadi, psikologi tadi kan sudah terbaca di psikologinya, ini cocok lain. Jadi Terus maju Pak, keren programnya Ya. Pak, sangat kualifikasi di daerah kami. ya, Ya. saya ini yang penting anak-anak itu diterwadai, jangan menggunakan waktu yang tidak benar. Karena karakter P5 dari kurikulum Merdeka itu intinya membangun karakter. Kita tidak boleh anak pinter tapi karakternya dulu. Karakter dulu, baru pinter. Kan dibalik dulu. Iya. Kita harus ganti. Ya, Ini jadi pertanyaannya sudah. Mungkin kita ibu-ibu bisa memberi pesan dan pesan ketika sudah hadir di SMK lanjut. Ya. kesan yang diperoleh di sini silakan disampaikan. Ya. Mungkin kita boleh ngomong. Oke, kesan kami ketika tiba di SMP Negeri 3 Lanjut. Nganjuk, yang pertama spesial karena disambut oleh beberapa hal tampilan yang ada di halaman sekolah sampai di dalam ruangan kami duduk, di mana tarian khas, pakaian adat dimunculkan, sehingga kami yang dari jauh dari Papua bisa itu mengerti, oh rupanya seperti ini di Nganjuk Jawa Timur, katanya berbatasan dengan ke arah Jogja. Bapak izin Ya, sini kan Madiun, Kediri. ya, Dekat. dekat ya. Terus yang kedua, dari paparan yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan, kami dapat beberapa informasi yang dapat diterapkan di sekolah kami, yaitu dalam pengembangan karakter dari siswa, tidak hanya di P5 dikembangkan, tetapi juga di minat bakat yang lain, yang itu di backup langsung oleh kepala sekolah dalam hal pengadaan pelatih dan juga jam-jam belajar di luar itu untuk berlatih ekstrakurikuler tadi. Yang jelas memang SMP Negeri 3 Nganjuk ini menampilkan hal yang menyangkut keterampilan hidup terkait Potensi diri anak. potensi lokal, juga potensi Dirinya. jadi membawa diri ke dalam situ, sehingga anak berlatih yang tadinya keterampilan atau pengetahuannya itu kurang, tapi ketika melibatkan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler, membuat dirinya bisa melakukan hal-hal yang sifatnya terstruktur, otomatis terimbas masuk ke dalam keseharian di pembelajaran intrakurikuler seperti itu. Kalau dari saya apresiasi luar biasa Bapak untuk sekolah ini. Terutama saya lihat di sini kepercayaan, kemerdekaan didikan kepada anak itu luar biasa ya Pak. Sehingga anak mengembangkan sebanyak-banyak yang dia bisa, dia kembangkan, belum mensupport. Gitu. Mungkin ini yang perlu kita, artinya paling tidak diadaptasi buat kami juga. Memang di satu sisi kami merasa bahwa kami punya kekurangan, tetapi pasti di balik kekurangan itu ada kelebihan. Dari ini kami belajar. Memang anak-anak kita tuh punya kemampuan, asal diberikan ruang, kita berikan, artinya kita berikan dorongan. Saya pikir anak-anak akan bisa. Dan saya senang sekali Bapak, saya terus terang tertarik sekali. Dan waktu saya di SMA, saya tertarik sekali dengan yang tadi disampaikan, bagaimana kan kesulitan biasanya guru itu, kita mau kumpul tugas itu susah, anaknya nanti bikin seperti apa, tapi ada anak-anak yang sebelum nanti mengumpul kemudian diulingkan, bisa ada sistem yang dikembangkan untuk itu. Saya tertarik sekali dengan itu Bapak, dan saya harap mungkin nanti bisa
komunikasi dengan Bapak dan teman-teman sebagai anak-anak yang ada di sini. Walaupun kami SMA, tapi tidak ada masalah, kita belajar dari mereka. Sebenarnya mereka luar biasa. Ini saya bilang sudah belajar. Kita belajar mencari. Itu yang saya tertarik sekali dengan bagian IT Bapak. Bagian itu, apalagi saya lihat ini, wah Bapak hebat sekali. Terima kasih, kita bisa diterima dengan luar biasa di tempat ini ya. Gitu. Itu juga ya. Selalu mau menyampaikan pesan dan pesannya kepada. Ini saya sangat luar biasa semangat dari ibu-ibu dari Papua ini belajar di sekolah kami. Saya sangat mengapresiasi, terima kasih pada kami ini ibarat orang berjalan tidak ngerti saya sejauh mana sudah, saya belum tahu. Yang bisa melihat adalah orang lain. Dan ini ada catatan khusus ya, yang kendala satu, anaknya sudah prestasi tingkat provinsi nasional. Ini saya melakukan khusus, pembelajarannya online. Ini guru-guru bertugas online. Ini tidak boleh kalau diperlakukan sama dengan yang lain, karena dia mendapat pelatihan khusus, pelatnas. Itu harus kita wadai, jangan kita kaku. Anak-anak tidak harus masuk terus sesuai dengan jam belajar mereka. Itu saya perlakukan khusus. Jadi guru aku memberi tugas secara online, karena dia sudah terbentuk, prestasinya sudah mengarah ke tingkat nasional. Jangan sampai terkendala ini. Kebanyakan kadang-kadang dia itu karena kurang komunikasi antara guru dengan kepala sekolah, anak ini terhambat karena takut tidak ikuti pelajaran. Nah ini sudah kami ya, nah ini saya melakukan khusus bahwa anak-anak ini kami beri toleransi, kami beri dispensasi. Guru-guru yang bersangkutan memberikan tugas secara online. Itu solusinya, karena ada konsekuensinya kan. Kalau ekstranya bagus, anak-anak ini akhirnya sering kejuaraan open itu ya. Jadi pesan saya Bapak Ibu, mohon tidak pesimis dengan kemampuan anak. Dan ibarat orang itu kalau belajar matematika, jangan diajari dulu yang sulit-sulit. Kalau mau berhitung aja belum beres, berhitung dulu sampai bisa. Bahasa Inggris kok belum bisa, jangan ya belajar kosakata dulu aja lah. Dasar. Jadi nggak perlu kita sampai muluk-muluk percuma kita kalau stepnya ini belum tuntas. Ya, jadi gitu. Konsep kami memang sejak dulu belajar itu kurikulum merdeka ini maunya begitu. Jangan kemana-mana dulu sebelum anak ini belum paham ini. Kan sudah semangat. Dari pemetaan itu berkas sama. Jadi guru saya pahamkan. Jangan sampai kemana-mana dulu. Bahasa Inggris sudah diajari dan kalimat langsung tidak langsung. Jangan dulu kalau memang kosakatanya masih jeblok. Nah ini saya matematika belum, jangan diajari dulu yang rumit-rumit. Kalau misalnya ini bagian misalnya bentuk Pythagoras ya sudah jadi ini pasti bisa ya. Sulit-sulit tidak apa, tapi dalam tempo sudah belajar sampai di mana nanti berkembang itu mengikuti loh. Bisa eksplorasi saja. Kalau dosa-dosanya ini anak-anak pembagian pengurangan perkalian dulu belum bisa, sudah diajari yang kuadrat. Waduh, ini saya yakin anak stres nanti akhirnya konversi saja enggak merdeka begitu. Kita harus tahu potensi anak itu sejauh mana dulu. Ini yang sekarang Apa yang paling sih yang sehingga tidak optimis atau pintar. Padahal sekolah dia harus terbimbing banget. Yang dia di sini kan ada rasa aman. nah tidak dijudge. Nah kita kan membangun karakter ya. Jangan sampai karakter anak itu jangan sampai pesimis. Aku harus pun bisa sudah gini aja. Apalagi apa dia? Apa ini kalau di dalam ya kita ajari aja yang mudah-mudah. Ya apa? Karena nyawa demografinya kan seperti itu. Ya. Kerja Ya, semoga kita dari Sofi Gojek bisa berkunjung ke Moskow. ini kalau kami bisa kesana mulai sejak ya Sampai ke Papua. ya sudah rezeki ya dan udah dapat ribut dapat bisa ini sebenarnya berdiri sebenarnya ya tak ribut sendiri seperti itu jajak asal
Kita berdua. Gitu ya. Itu detail bahasan kalau bicara. Kira-kira kan tidak sudah di sekolah yang lebih maju, kelamongan, ya, itu yang Yang lain. punya kecil banget. Ya, itu yang enak ya, sudah prestasi. Ya. Pak, sebetulnya didatang di Cianjur, maksud kita telah mendekat sarannya menerima kami dengan baik. Baiklah, setelah kita tutup dengan say goodbye ke kamera, oke? Bye bye, Cianjur.